Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Taik Pramudiani dari kelas Ekonomi 2020A dengan NIM 20081324064. Di sini saya akan berpendapat atau menanggapi terkait eksistensi perusahaan multinasional corporate atau MNC di Indonesia dan juga bagaimana peluang dan tantangannya. Sebelum membahas mengenai eksistensi perusahaan multinasional corporate atau MNC di Indonesia, saya ingin membahas sedikit apa itu perusahaan multinasional corporate atau MNC. Perusahaan multinasional atau dikenal juga multinational company merupakan suatu perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Pada umumnya, perusahaan nasional berasal dari negara-negara maju dan membuka cabangnya di negara berkembang. Contohnya yang berada di dalam negeri di dalam Indonesia sendiri yaitu seperti Semen Indonesia, Garuda Food, Gojek, Indofood, dan masih banyak lagi. Dan yang ada di luar negeri yaitu seperti ada Google, KFC, Honda, Asus, dan juga masih banyak lagi tentunya. Sekarang kita masuk ke eksistensi perusahaan multinasional corporate atau MNC. Eksistensi perusahaan multinasional corporate atau MNC di Indonesia tentunya dapat memberikan dampak atau pengaruh besar terhadap proses pembangunan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebab kekuatan MNC bisa sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. MNC dengan keunggulan teknologi dan modal yang dimilikinya dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Keberadaan MNC di Indonesia menimbulkan pro dan kontra, karena tidak hanya menimbulkan hal positif, melainkan hal negatif pula. Salah satu dampak positif dari keberadaan MNC yaitu membuka banyaknya lapangan pekerjaan serta kesejahteraan dan peningkatan teknologi. Namun, di lain pihak, kehadiran MNC di suatu negara lebih sering menghadirkan ancaman bagi negara tersebut. Keberadaan MNC dalam Indonesia bisa dibilang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, MNC dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi kondisi perekonomian suatu negara. Sisi lain, ikatan yang kuat antara MNC dan negara asalnya seringkali melahirkan kekhawatiran pada negara Indonesia akan kemungkinan eksploitasi yang dapat dilakukan MNC pada negara Indonesia, ataupun kekhawatiran akan berbagai tindakan MNC yang ditujukan untuk memberikan keuntungan pada negara asal tapi malah mendatangkan kerugian bagi negara penerima. Untuk mengantisipasi dua kemungkinan dampak kehadiran MNC dalam suatu negara itu, diperlukan peran pemerintah negara penerima yang dominan dalam dua hal. Yang pertama, pemerintah haruslah secara aktif membantu menciptakan iklim yang bersahabat untuk menarik masuknya MNC demi mewujudkan kemungkinan dampak positif dari kehadiran MNC, yaitu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara penerima. Yang kedua, pemerintah negara penerima tidak boleh lengah dalam mengontrol keberadaan MNC di negaranya. Perlu adanya kontrol yang kuat terhadap peran MNC di negara penerima untuk memastikan agar kehadiran MNC tidak lantas menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi negara penerima. Selanjutnya kita akan membahas peluang dan tantangan. Di sini kita akan melihat peluang dan tantangan dari dua sisi, yaitu dari pihak negara induk yaitu perusahaan multinasional corporate MNC itu sendiri, dan dari pihak negara penerima yaitu negara kita, Indonesia. Pertama, kita akan melihat peluang bagi negara induk atau perusahaan multinasional corporate. Eksistensi MNC di Indonesia, peluang yang didapatkannya yaitu yang pertama, adanya perbedaan biaya produksi. Dengan MNC mendirikan perusahaannya di Indonesia dalam melakukan produksi, biaya produksi yang dikeluarkan bisa lebih sedikit. Yang kedua, diperoleh produk dengan harga yang lebih murah. Perusahaan mendirikan di negara lain yaitu juga berniat agar mendapatkan produk atau bahan yang lebih murah dibandingkan di negara asalnya. Kedua, kita melihat peluang dari sisi pihak negara penerima atau Indonesia. Peluangnya yaitu yang pertama, dapat membuka lapangan kerja baru serta menambah kesempatan bagi orang-orang yang ingin menjalankan produktivitas di dunia kerja. Selain itu, kehadiran perusahaan ini juga dapat memberi kesempatan kerja pada negara-negara di mana perusahaan tersebut dikembangkan. Yang kedua, menambah devisa serta penanaman modal bagi negara yang mengekspor barang dari PMN. Yang ketiga, membantu proses modernisasi atas perkembangan sebuah negara. Yang keempat, yaitu membantu meningkatkan perkembangan suatu
Selanjutnya, kita akan membahas tantangan. Selain hadirnya peluang, juga terdapat tantangan yang harus dilaluinya. Yang pertama, tantangan bagi negara induk atau perusahaan multinasional. Tantangannya yaitu pertama, tantangan kebijakan yang dibuat di negara penerima, seperti menyangkut pajak, aturan-aturan konferensi valuta, dan regulasi-regulasi lain. Kedua, menantang lingkungan bisnis yang tidak ramah. Dan ketiga, biasanya terdapat konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan multinasional, dan masyarakat umum. Kedua, tantangan bagi negara penerima atau Indonesia. Tantangannya yaitu pertama, kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Yang kedua, hanya mendominasi perekonomian setempat. Dan ketiga, adanya kekhawatiran akan kemungkinan eksploitasi yang dapat dilakukan MNC pada negara Indonesia. Ya, tadi merupakan pendapat atau tanggapan terkait eksistensi perusahaan multinasional corporate atau MNC di Indonesia dan juga bagaimana peluang dan tantangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.